Halo, kembali lagi ke channelnya Bunda di Jejak Semesta ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang mau dibacakan auranya, boleh tinggalkan nama panjang di bawah ya. Nanti Bunda bantu prediksikan aura kalian secara visual ya. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang pesan asmara ya untuk zodiak di 22 Juni sampai 29 Juni. Sekarang kita membahas tentang keuangan ya. Pesan keuangan ya di 22 sampai 29 Juni ya berdasarkan zodiak ya. Seperti yang Bunda bilang ya, ini hanyalah prediksi ya. Dimana untuk membantu kalian jika berada di keadaan yang sama gitu ya di zodiak ini atau di masalah yang sama gitu ya untuk sebagai pertimbangan gitu ya, bukan hanya apa sih ini ramalan ya kan. Ini prediksi ya kayak BMKG gitu dah ya kan. Kalau Anda butuh silakan dilanjutkan, kalau tidak butuh boleh di skip ya. Tetap salam konten kreator, like, komen, dan subscribe untuk Bunda biar tetap semangat untuk membacakan prediksi keuangannya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari Aries ya untuk 22 Juni sampai 29 pesan keuangannya. Kamu cenderung impulsif minggu ini ya. Hati-hati belanja karena emosi, prioritaskan yang benar-benar penting. Ada peluang cuan dari ide kreatif. Di sini sih yang Bunda lihat ya, kalau untuk pesan keuangannya ya, dibilang cukup bagus, tapi ya tidak terlalu. Yang pasti di sini ada sedikit peningkatan walaupun tidak langsung ya, tidak langsung banyak gitu, adalah berita baik ya. Di sini sih untuk Aries yang keuangannya biasa-biasa aja ya, atau keuangannya sedang dalam keadaan yang baik, itu di angka 60%. 40%-nya masih berada di titik apa ya, kayak masih berjuang ya, menyelesaikan urusan finansialnya, baik yang sudah cukup atau baik yang masih belum cukup gitu ya. Jadi di sini yang Bunda bahas adalah 60% ya, yang keadaan keuangannya baik-baik saja atau sedikit ada peningkatan. Kamu cenderung impulsif minggu ini, hati-hati belanja karena emosi. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai karena memuaskan terlalu ingin mengikuti keinginan diri, nah, itu membeli barang yang tidak dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Prioritaskan yang benar-benar penting. Ada peluang dari ide kreatif. Nah memang sih ya untuk Aries di minggu-minggu ini itu kayak pikirannya ini mudah banget kayak enak nih semuanya kayak gini nih, enak nih semuanya kayak gini. Tapi ingat ya Aries ya, kalau hanya dalam pikiran saja atau ide kreatif saja belum dilakukan, itu sama dengan belum ada. Gitu, belum ada pemasukan karena belum terjadi dan kamu belum melakukan itu ya Aries ya. Dan di sini jangan egois dari segi pengeluaran ya, bukan ini nggak penting untuk orang lain, atau ini nggak boleh dong kayak gini. Kamu bisa men-skip kebutuhan orang, tapi di mana kebutuhan kamu sendiri kamu harus adakan seperti itu ya. Itu sih mengingatkan untuk Bunda juga dan teman-teman lainnya yang berada di titik yang sama ya, kayak apa yang menjadi kebutuhan kita itu diutamain gitu. Tetap utamakan hal-hal penting di sekitar juga ya Aries ya. Lanjut kita ke Taurus ya. Taurus di sini 20 April sampai 20 Mei, pesan keuangannya di 22 Juni sampai 29 Juni. Stabil, tapi jangan terlena. Ada kebutuhan mendadak di akhir minggu. Investasi kecil bisa jadi awal yang baik. Di sini stabil ya, stabil dalam artian Taurus di sini yang stabil itu cukup, dibilang cukup banyak enggak juga, dibilang 50% enggak juga. Di sini sih
ya sekitar 40% ya. Sisanya itu masih dalam perjuangan. Baik yang sudah di mapan ataupun yang masih di bawah ya. Di sini yang Bunda lihat untuk stabil ini di angka 40%, itu mereka itu sebenarnya dalam keadaan yang kemarin sudah banyak pengeluaran dan ini sudah mereka siapkan gitu. Yang kemarin-kemarin dan yang akan datang itu mereka sudah siapkan. Jadi stabil gitu ya. Ada kebutuhan mendadak di akhir minggu. Investasi kecil bisa menjadi awal yang baik. Lagi-lagi tentang investasi. Investasi yang paling aman adalah emas ya. Investasi kecil yang aman adalah emas. Kalian bisa menabung di Pegadaian ya dengan nominal yang cukup kecil dan ketentuan dan kebijaksanaan mengikuti peraturan Pegadaian ya. Terus kalau ingin membeli emas yang berupa perhiasan, Bunda sarankan di toko emas yang sudah terkenal bijaksananya, seperti salah satu brand yang Bunda spill ya, walaupun di sini Bunda bukan seorang yang apa sih afiliator afiliator bukan, tapi ini adalah langganan Bunda di mana mereka itu menjual, kalau Bunda jual emas itu mengikuti harga pasar gitu. Yang Bunda tahu di mana-mana kalau jual emas itu pasti rugi, nggak pernah untung. Tapi di dua toko ini, Semar dan juga toko Gajah Sidoarjo ya, dimanapun, cabang manapun, Semar, Nusantara dan Gajah ini mereka jualnya mengikuti pasar gitu. Ya kali ya ownernya denger terus bundanya dikasih perhiasan gitu ngarep.com ya kan. Tapi memang Bunda yang Bunda beli di toko tersebut ya, jadi Bunda senang gitu ya, soalnya selama Bunda beli perhiasan itu selalu rugi dimanapun, entah itu mas turun naik tetap aja rugi. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke Gemini ya. Kita ya Taurus ya. Kita lanjut ke Gemini, 21 Mei sampai 20 Juni ya. Pesan keuangannya di 22 Juni sampai 29. Ada pemasukan tak terduga, tapi cepat habis jika tidak diatur. Cocok buat kamu yang mau memulai bisnis kecil atau freelance. Wah, ini Bunda banget tahu nggak ya? Gemini di sini Bunda banget ya. Ada pemasukan tidak terduga ya, tapi cepat habis jika tidak diatur. Cocok buat kamu yang mau memulai usaha. Di sini sih energi Gemini yang mempunyai rezeki dadakan. Di sini yang Bunda baca sekitar 60%. Ya, 40%-nya bagus ya. Mereka tidak dalam keadaan yang kurang dan tidak dalam keadaan yang bingung dalam mengatur keuangan. Ya, selamat untuk para Gemini. Ada pemasukan tidak terduga, tapi cepat habis jika tidak diatur. Ya memang gitu, memang begitu, kehidupan begitu, kalau nggak diatur itu akan cepat habis. Tapi di mana-mana ya, di mana-mana kurang itu tetap kurang ya, lebih itu tetap lebih, cukup itu tetap cukup. Tapi namanya manusia, kalau memang tidak diatur dengan rasa syukur dan dipilah-pilah lah mana yang penting, mana yang tidak penting, itu bisa membuat kita lebih ya sedikit irit, paling tidak bisa memanfaatkan uang ini ke arah yang benar-benar baik gitu ya. Cocok buat kamu yang memulai bisnis kecil atau freelance. Pilih-pilih bisnis yang sudah kamu pahami kekurangannya, kelebihannya, jika rugi bagaimana. Nah, itu kamu harus pahami betul. Ya, jangan hanya karena bisnis kecil, modal kecil, oke lah, tapi kamu tidak tahu konsep laba ruginya. Begitu. Oke, itu yang Bunda baca. Untuk kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga Bunda akan lanjutkan di video selanjutnya untuk zodiak selanjutnya.